Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa teman-teman Tribuners dalam program Bincang Kampus edisi Rabu 6 Juli 2022. Wah, dan sore ini sangat spesial karena kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada teman-teman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Ada Nur Fadila dan Husnul Khotimah yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam Unismu. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Nah, Sore, gimana Kak. kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang ini Dila, Iya. di sana Husnul ya? Iya. Oke. Nah, oke. Dila dan Husnul sore ini kita bakalan ngobrol nih bersama Tribuners yang ada di rumah mengenai sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu menjadi mahasiswa produktif. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih tentang mahasiswa dan juga produktif itu seperti apa, terlebih dahulu saya mau kepo-kepo dulu nih sama kedua narasumber saya ini. Mungkin saya mau beralih ke Dila dulu ya. Oh, iya. Dila dari jurusan apa dan sekarang udah semester berapa nih? Baik, kalau saya itu sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Ya. Fadila. Saya dari jurusan Ekonomi Islam. Saya sekarang baru menempuh 2 semester di Oke. Unismu. Berarti semester 2 itu angkatan 2021. 2021 Iya. ya. Oke. Oke, yang di sebelahnya Husnul? Baik, sebelumnya perkenalkan saya sendiri atas nama Husnul Khotimah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi Ekonomi Islam. Sekarang saya semester 2. Oke, jadi sama juga dengan Dila tadi, barangkali mungkin juga satu kelas nih. Iya, Satu satu kelas juga ya kelas. ternyata. Oh, satu jurusan, satu kelas juga ya dari jurusan ekonomi Islam. Tadi dari kelas apa nih? Kelas A kan Ekonomi Kelas Islam A. A. ekonomi Islam. Iya. Mungkin bisa disapa nih teman-teman yang lagi nonton nih. Oke. Nah, oke, untuk Dila dan juga Husnul. Sebelum kita membahas lebih jauh dulu mengenai mahasiswa produktif ini kan, oh ya, Husnul dan Dila ini aslinya dari mana nih? Kalau boleh tahu, asli Makassar kah atau dari luar Makassar mungkin? Dila dulu. Kalau saya itu aslinya orang Sinjai. Oh, orang Iya. Sinjaya. Kalau Kalau Husnul saya sendiri? aslinya orang Luwu. Orang Luwu ya. Jadi memang semuanya juga sama-sama perantau ya di sini. Iya, Sama juga sama-sama dengan perantau. saya. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kita, terlebih dahulu mungkin ini seperti yang sudah tadi saya tanyakan, Dila dari Sinjai dan juga Husnul dari Luwu Timur. Kalau boleh tahu nih alasannya nih kenapa memilih kuliah di Makassar nih, kalau boleh tahu. Mungkin bisa ke Husnul dulu terlebih dahulu, silakan. Baik, alasan saya kuliah di Makassar, khususnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu salah satunya karena yaitu program beasiswa, di mana di sini saya termasuk penerima beasiswa unggul di Universitas Muhammadiyah Makassar. Wah, luar biasa. Iya. Jadi memang selain memang juga merupakan keinginan ya untuk berkuliah di Makassar tentunya, khususnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan alhamdulillah juga Husnul mendapatkan beasiswa ya. Iya, Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk Dila sendiri alasannya mungkin nih kenapa ingin kuliah di Makassar khususnya di Unismu? Memang keinginan dari awal atau seperti apa? Kalau saya sih sama ya dengan Husnul, saya juga sebagai penerima beasiswa Wah. prestasi Iya. sama dengan Husnul. Itu alasan pertama saya. Yang kedua itu saya ingin merasakan bagaimana itu rasanya perantauan. Iya, betul, betul. Masa kita harus stuck terus di kampung? Oke. Masa kita tidak ke luar gitu? Jadi ya begitu mungkin. Betul, jadi sama juga dengan, saya sependapat juga dengan Dila tadi yang dimana tentunya alasan kita juga ingin kuliah jauh itu ya karena kita ingin cari pengalaman baru. Iya. Tentunya kita ingin bertemu dengan orang banyak, Iya. karena bukan berarti kita kalau di kampung kita tidak ini, tapi di perantauan mungkin kita akan lebih mendapatkan banyak hal baru Iya, lagi banyak tentunya. pengalaman Betul. gitu. Nah, Mandiri begitu. iya. Nah, kalau untuk Husnul sendiri kan dengan Dila kan ini baru semester 2 ya. Iya. Betul. Berarti baru masuk kemarin 2021, Iya. baru merasakan hype-nya, vibes kuliah itu seperti apa kan? Ini gimana nih, mungkin dari Husnul dulu terlebih dahulu, gimana setelah 2 semester berjalan ini, gimana perasaannya? Baik, jadi perasaan saya ini kayak agak kagum juga karena ternyata mahasiswa-mahasiswa yang saya harapkan dulu semasa di bangku sekolah-sekolah menengah atas, bahwasanya kuliah itu hanya di kampus terus Betul. kembali lagi ke tempat kos. Iya.
namun ternyata sangat berbeda jauh di sini Oke. di kampus. Ternyata ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lebih bisa kita manfaatkan, lebih mengeksploitasi diri, Oke. dan masih banyak lagi lainnya. Oke, jadi dari yang saya tangkap dari Husnul ini ternyata anggapannya mungkin dulu sekedar kuliah pulang nih, Iya. tapi ternyata setelah kuliah Husnul juga merasakan bahwa ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita coba, ada banyak sekali tempat atau wadah yang bisa untuk kita eksplor diri kita di situ ya. Nah, kalau untuk Dila sendiri gimana? Kalau saya sih selama menjalani kuliah di semester 2 ini banyak ya, terutama itu pergaulan ya. Iya, betul. Intinya itu kalau kita tuh merantau, kita harus lihat pergaulan kita. Betul, Kita pintar-pintar harus memilih teman ya. Begitu. Oke. Bagaimana kita bergaul dengan sesama teman, kita memilih teman. Di semester 2 ini kan baru awal, Iya. pasti kita itu belum ke padat-padatnya kegiatan lah, betul. baru awal. Betul. Jadi kita tuh harus sabar begitu menghadapi semua yang ada ke depannya Iya. begitu. Oke, nah seperti yang kita ketahui juga Tribuners bahwa menjadi seorang mahasiswa itu mungkin kita tentunya, bukan mungkin sih, tentunya kita tidak terlepas dari beragam tugas juga maupun kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, apakah orang yang mungkin sibuk dengan berbagai macam kegiatan bisa dibilang produktif ataukah hanya sekedar sibuk saja? Nah, itu mungkin akan kita bahas nih. Nah, untuk Husnul sendiri dan Dila, kalau boleh tahu selama sudah menginjak semester 2 ini apakah sudah ada mungkin organisasi atau komunitas yang diikuti dalam kampus? Dila terlebih dahulu, silakan. Alhamdulillah sekarang sudah ada sih. Saya masuk di kelompok studi pasar modal sekarang. Wah. Yang masih magang, kan magangnya 2 bulan begitu. Ya. Di situ saya baru magang dan sudah banyak mendapatkan ilmu, Betul. pengetahuan tentang pasar modal, investasi, saham, mungkin. Luar biasa. Jadi dari apa yang dijelaskan tadi oleh Dila, bisa dijelaskan, Dila menjelaskan dia sudah magang di ini ya, tadi di mana? Di kelompok studi pasar modal. Yang dimana tentunya itu akan pasti Dila akan mendapatkan pengalaman baru lagi tentunya, dan juga ilmu juga di sana. Kalau untuk Husnul sendiri? Baik, kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah juga sedang mengikuti proses pendiklatan salah satu UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu salah satunya UKM Elkimpena, di mana di Elkimpena ini kita diajarkan tentang tata cara kepenulisan, baik itu karya tulis ilmiah, esai, maupun karya tulis ilmiah lainnya. Oke, jadi kalau untuk Husnul sendiri lebih fokus yang kayak kepenulisan gitu ya. Ini udah masih masih masa pendiklatan ya istilahnya. Iya, masih pendiklatan. Jadi belum resmi jadi anggota Belum ya. resmi. Nah, itu apa kemarin udah tahap-tahap yang udah diikuti oleh Husnul apa aja? Tahap tes wawancara, pretest, indoor, outdoor, dan sekarang masih proses pendiklatan. Oke. Tapi nanti udah nggak lama lagi ya. Maksudnya udah sedikit lagi proses yang akan dilewati untuk Husnul bisa jadi anggota dari itu tadi. Iya. Luar biasa. Jadi luar biasa bisa kita contoh dari Dila dan juga Husnul baru di semester awal sudah haus akan ilmu, tentunya haus akan pengalaman ya, sudah bergaul tentunya dengan memasuki beberapa organisasi-organisasi dan juga magang seperti yang Dila lakukan tadi. Nah, kan Dila dan Husnul ini kan baru berjalan 2 semester nih, jadi otomatis belum terlalu banyak mungkin kegiatan yang diikuti ataupun juga event, mungkin lomba-lomba dan sebagainya kan. Nah, kalau untuk Dila sendiri dan Husnul mungkin ada nih keinginan ke depannya nanti mau masuk ini lagi, mau gabung di organisasi ini, dan atau mungkin nanti mau ikut lomba ini kalau ada, atau mau join di kampus Merdeka gitu. Mungkin ada harap itu apa target ke depannya gitu, mungkin dari Dila dulu. Kalau saya sendiri insya Allah ke depannya tuh saya ingin bergabung di UKM seni. Wah. Karena kayak bakat saya itu berada pada seni, jadi saya harus kembangkan. Kan bukan hanya kepada bidang akademik, saya harus kembangkan ke bidang-bidang lain. Iya. Ya, gitu. Luar biasa. Jadi kalau untuk Dila sendiri ke depannya punya target untuk bergabung di UKM-UKM kesenian seperti itu ya. Karena memang basicnya atau minatnya Dila juga ada di seni. Nah, kalau boleh tahu Dila apa? Mungkin lebih ke nyanyi atau menari? Menari. Apa nih? Wah, menari. Oke. Jadi nanti bisa ya, semoga bisa terrealisasikan semester depan nih mungkin ya. Nah, kalau untuk Husnul sendiri gimana? Baik, kalau untuk saya sendiri, saya lebih kedepannya saya lebih ingin aktif lagi di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan juga saya berniat untuk bergabung di salah satu UKM lagi, yaitu UKM Bahasa, di mana yang kita ketahui bahwa bahasa ini tentunya sangat penting, apalagi kami anak ekonomi, tentunya bahasa Inggris, penguasaan tentang bahasa Inggris sangat penting untuk kami kuasai.
Baik, menarik. Jadi kalau untuk Husnul sendiri sudah ada target juga ya. Tadi yang pertama IMM dan juga untuk bergabung menjadi anggota di UKM Bahasa nih. Nah, kenapa tuh? Kalau di UKM Bahasa ada apa aja? Mungkin ada UKM Bahasa tuh gimana sih kalau untuk di Unismu sendiri? Apakah ada pembagian lagi? Misalnya untuk bahasa ini fokusnya ke sini? Iya, UKM Bahasa ini masih ada lagi terdiri dari bahasa Korea, Jepang, juga daerah, dan Wah. juga debat bahasa Inggris dan Oke. juga bahasa Inggris sendiri. Nah, kalau untuk Husnul sendiri nih, minatnya ke bahasa apa nih? Ke bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Inggris kan memang apa ya, keinginan semua orang pasti bisa kan, karena secara kita ketahui bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Iya. Tapi mungkin ada nih selain bahasa Inggris yang ingin dikuasai oleh Husnul? Dan juga itu debatnya lah. Saya Oh, juga senang berdebat. Oke, memang juga ada basic juga di situ ya, di dunia debat-debat seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, oke, untuk Husnul dan juga Dila, mungkin sering nih mendengar, apalagi untuk kalian-kalian mungkin yang terbilang baru ya, istilah-istilah mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura nih. Tahu nggak itu kupu-kupu dan kura-kura itu apa? Iya. Kupu-kupu apa yuk? Kuliah pulang. Oh ya, kuliah pulang, dan kalau kura-kuranya apa? Kuliah rapat. Oke, kuliah rapat. Nah, mungkin ada masih ada istilah lain yang sering didengar oleh Husnul dan juga Dila? Apa tuh kalau kira-kira? Atau hanya dua itu? Kalau saya itu mungkin itu saja. Oh iya, Baru- mahasiswa. baru. Betul. Jadi memang sudah dengar ya istilah mahasiswa kupu-kupu dan juga kuliah rapat. Nah, oke, sekarang saya mau tanya nih. Gimana pendapatnya dari Husnul dan Dila mengenai mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura? Mungkin dan juga bisa digambarkan nih kalau Dila sendiri dan Husnul masuk di tipikal mahasiswa yang apa sih? Apakah mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura? Saya mungkin ke Husnul dulu terlebih dahulu. Baik, kalau saya memandang mahasiswa kupu-kupu ini atau kuliah pulang juga kita tidak dapat menjustifikasi ya bahwasanya mahasiswa yang kuliah pulang ini tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Namun di sini kita juga dapat melihat bahwasanya mahasiswa kupu-kupu ini mungkin bisa memanfaatkan waktunya di rumah, misalnya berbisnis, maka itu juga tidak sia-sia. Namun apabila mahasiswa ini hanya kuliah pulangnya itu di kos hanya semacam nonton drakor, rebahan, yang hal-hal yang tidak bermanfaat, ya agak kurang juga ke sebagai mahasiswa. Dimana kan sebagai mahasiswa kita itu harus lebih aktif lagi tentunya seperti organisasi karena ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan saja itu tidak cukup. Nah, kalau untuk kuliah rapat itu gimana? Yang selalu kalau bukan akademik saja ada rapat-rapat pertemuan organisasi dan sebagainya. Kalau menurut saya mahasiswa kuliah rapat ini ya juga cukup bagus sih karena juga bisa mengembangkan dirinya lagi dalam hal public speaking maupun dalam jiwa-jiwa sosialnya lebih peka dan juga masih banyak lagi yang kita dapatkan di dunia organisasi ini. Jadi mungkin kalau untuk Husnul sendiri ini masuk di tipikal yang mana tuh? Apakah mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura tadi? Kalau saya sih tidak dapat mendefinisikan diri saya ya, sendiri, tapi saya sedang berusaha untuk menjadi mahasiswa yang aktivis yang menyeimbangkan antara organisasi dan juga akademiknya. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk Dila sendiri nih, gimana pendapatnya tentang istilah-istilah mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, dan ada juga tuh mahasiswa kura-kura, kuliah rapat terus. Nah, gimana nih kalau menurut Dila sendiri? Kalau saya sendiri itu kan mahasiswa kupu-kupu, bisa dikatakan mahasiswa kuliah pulang. Kalau saya bisa tipikal mahasiswa kuliah pulang itu harusnya lebih produktif lah. Harus semacam dia membuat bisnis di rumahnya begitu. Online kan bisa online shop sambil kuliah. Just memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Betul. Terus kalau mahasiswa kura-kura, kalau saya mahasiswa kura-kura itu ya lumayan lah karena dia tidak hanya mendapatkan ilmu di bidang akademik tapi juga mendapatkan ilmu di bidang organisasi. Karena
intinya itu kita sebagai mahasiswa itu kita seimbangkan, dalam istilahnya ekonomi itu balance, seimbang. Jadi kita harus seimbangkan di mana prestasi kita, prestasi akademik kita dan organisasi yang artinya itu harus sama-sama seimbang. Luar biasa. Nah kalau untuk Dila sendiri, kira-kira kalau misalnya bisa dideskripsikan, Dila maunya dibilang mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura nih? Kalau saya mahasiswa kura-kura karena di sini mahasiswa kura-kura itu kan di situ jiwa-jiwa leadership itu tumbuh, terbentuk terbentur. Luar biasa. Nah, tadi kita kan berbicara masalah mahasiswa kupu-kupu dan juga kura-kura nih. Jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Husnul bahwa kita juga tidak bisa menjudge langsung bahwa mahasiswa kupu-kupu itu memang istilahnya dia kaum perubahan, pemalas gitu. Seperti yang apa dikatakan tadi oleh Dila dan juga Husnul, yang dimana tergantung si mahasiswa kupu-kupu ini ngapain. Siapa tahu dia pulangnya memang betul-betul berbisnis ataukah mungkin membantu orang tua, kan itu juga tentunya bisa dibilang bermanfaat. Nah, jadi kalau terlebih kepada mahasiswa yang kuliah rapat nih, tentunya itu mereka akan lebih bisa dibilang punya kesempatan ya untuk mengembangkan skill yang mereka miliki karena mereka menyeimbangkan antara akademik dan juga organisasi mereka, seperti itu ya. Nah berbicara masalah produktif nih, menjadi mahasiswa produktif. Kalau dari kata produktif nih, apa yang terbenak di pikirannya Husnul dan Dila? Mungkin Dila terlebih dahulu. Kalau mahasiswa produktif itu bisa diartikan sebagai mahasiswa yang dapat memanajemen waktunya itu sebaik mungkin. Intinya itu dapat memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, seperti memanfaatkan waktu-waktu luang lah, waktu kosong, dia harus ngapain begitu. Dan selalu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Luar biasa. Nah kalau untuk Husnul sendiri gimana pandangannya mengenai kata produktif ini? Nah, kalau saya sendiri mengenai kata produktif ini, saya berpendapat bahwa mahasiswa produktif yaitu mahasiswa yang mampu terus berkarya, mampu menciptakan hal baru, di mana hal baru ini dapat lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk mahasiswa yang sibuk banget, nah apakah itu bisa dikatakan produktif atau gimana nih? Kalau untuk Husnul gimana? Ya. Kalau untuk saya mahasiswa produktif yang super sibuk, apakah dia bisa dikatakan mahasiswa yang produktif atau seperti apa? Nah kita melihat sibuknya itu dalam hal apa? Betul. Untuk hal yang berguna ataukah hal yang tidak bermanfaat. Nah di situ kita lihat apabila ia melakukan hal yang berfaedah maka dapat disebut produktif. Namun jika malah sebaliknya atau tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, maka tidak dapat disebut sebagai produktif. Betul. Nah itu kalau dari pandangannya Husnul nih. Kalau untuk Dila sendiri gimana pandangannya untuk lihat mungkin temennya Dila, aduh super sibuk banget nih, kesana kesini rapat, ini apa pertemuan gitu kan. Apakah dia bisa dikatakan produktif atau gimana tuh Dila? Kalau saya sih tergantung bagaimana caranya dia mengatur waktunya di bidang akademik dan lainnya seperti rapat-rapat organisasi. Yang jelas bagaimana caranya dia memanage waktunya. Intinya itu bisa dikatakan produktif yang jelas dia itu bisa seimbangkan di mana dia berorganisasi, di mana dia mengikuti mata kuliah. Oke, jadi yang saya tangkap dari Husnul dan juga Dila, yang dimana orang yang super sibuk itu juga bisa dibilang bisa jadi juga dia tuh tidak produktif sebenarnya, ya kan? Karena kan siapa tahu seperti apa dikatakan tadi oleh Husnul bahwa dari seluruh kesibukannya itu bahkan ada yang tidak istilahnya seperti yang dibilang tadi oleh Dila, tidak balance ya, yang dimana percuma dong tentunya kita punya banyak kegiatan A, B, C, D, tapi dari kegiatan ini kita tidak melakukannya dengan baik, ya nggak sih? Betul kan? Jadi sebenarnya yang dikatakan produktif itu yang dimana kita sebenarnya bisa istilahnya memprioritaskan ataupun menyelesaikan tugas-tugas atau kegiatan kita itu dengan baik. Setuju nggak? Setuju. Betul. Nah kalau untuk Dila dan juga Husnul sendiri nih, bagaimana agar kita bisa lebih produktif versinya Dila dan Husnul? Oke, siapa dulu terlebih dahulu boleh?
Boleh saya. Oke, Husnul. Kalau saya tips menjadi orang yang produktif yaitu yang pertama kita membuat jadwal pengerjaan tugas. Ya, dimana ketika sudah terjadwal maka hal-hal yang kita akan lakukan bisa lebih teratur lagi. Kemudian kita membentuk sebuah tempat kerja atau tempat belajar yang baik, yang nyaman, sehingga pada saat proses pembelajaran itu kita bisa terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan fokus kita ini terganggu. Kemudian selanjutnya untuk menjadi mahasiswa yang produktif, kita juga perlu memanfaatkan teknologi digital dengan baik tentunya. Oke, dari mulai dari mengatur jadwal dengan baik ya, schedule. Juga tadi ada apa tadi? Menata tempat belajar tentunya itu agar kita bisa lebih nyaman lagi ya. Kemudian tadi ada memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, itu 3 tips dari Husnul, teman-teman Tribuners. Nah, kalau untuk dari Dila sendiri nih, ada tips apa nih yang mungkin dari Dila ada bisa beri saran agar gimana kita caranya bisa lebih produktif lagi? Kalau saya sendiri tuh yang pertama itu jangan insecure ya, karena kalau kita itu insecure dan selalu iri kepada orang lain itu betul. pasti selalu dalam diri kita selalu bahwa kita tuh gagal, cepat gagal. Yang jelas dalam diri kita tuh harus tumbuhkan rasa-rasa ingin tahu ke depannya bagaimana. Terus yang kedua itu bagaimana cara kita memanajemen waktu kita, baik di rumah, di luar rumah, maupun di semisal di kampus, organisasi. Yang ketiga itu intinya jangan berpendapat bahwa kita itu bisa unggul dibanding orang lain. Jangan merendahkan orang lain, karena kalau kita tuh selalu merendahkan orang lain, pasti jiwa-jiwa kesombongan kita tuh muncul. Dan di situ banyak orang lain tidak menyukai kita. Jadi harus selalu menyeimbangkan bagaimana caranya kita produktif baik di luar maupun di dalam organisasi. Oke, jadi kalau menurut versi dari Dila, Tribuners, yang pertama jangan insecure nih, karena ini penting banget nih. Di luar sana tuh Tribuners banyak banget yang insecure ya. Saya pun pernah insecure dan saya rasa Husnul dan Dila juga pernah insecure tentunya nih. Nah, kalau untuk Husnul sama Dila sendiri pernah insecure nih karena hal apa nih sebenarnya? Yang sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa insecure ini sebenarnya ada baiknya ada tidaknya juga kan tentunya. Nah, kalau aku mau tahu dulu nih. Kalau untuk Husnul sendiri pernah insecure gara-gara apa nih? Ini kita berbicara bidang akademik ya. Iya. Kalau untuk saya sendiri, insecure yang pernah saya alami langsung yaitu pada saat mengikuti lomba ya dengan teman kelas, di mana dia lulus, namun karya saya tidak lulus, jadi kayak insecure begitu. Padahal yang perlu kita ketahui ya mungkin memang kalau kita ambil positifnya mungkin memang belum rezekinya Husnul nih. Siapa tahu rezekinya Husnul ada lebih lagi di tempat lain tentunya. Nah, kalau untuk Dila sendiri pernah insecure gara-gara apa sih Dila? Kalau saya tuh pernah insecure ya banyak ya, seperti jiwa-jiwa kepemimpinan teman saya begitu. Dia lebih tinggi, bahkan saya tuh lebih rendah. Jadi ya disitulah saya selalu menanamkan pada diri saya bahwa kenapa orang lain bisa selama saya, tapi saya tidak bisa. Jadi dalam diri saya itu harus menanamkan itu ya, dan insya Allah kedepannya pasti kita akan lebih baik dari teman kita sendiri. Oke, jadi memang seperti yang apa dikatakan oleh Dila tadi bahwa memang boleh insecure karena memang ya manusiawi juga sih kita insecure karena melihat mungkin pencapaian teman kita seperti yang Husnul tadi katakan bahwa teman kelasnya Husnul lolos nih dalam satu event karya tulisnya lolos ya gitu. Kalau untuk Husnul sendiri belum rezeki nih. Memang apa ya manusiawi sih kita insecure, tapi kita perlu juga tanamkan dalam diri kita seperti yang Dila tadi katakan bahwa kalau orang lain kenapa saya nggak bisa, kalau orang lain bisa kenapa saya nggak bisa gitu kan. Jadi sesekali juga insecure itu memang sangat penting untuk dari kita karena ya tentunya untuk membangun kepercayaan diri kita juga agar kita bisa bangkit dan mencapai apa yang kita inginkan tentunya. Oke. Nah, kalau untuk berbicara masalah produktif lagi nih, kalau boleh tahu kita kepo dikit nih, kalau untuk Husnul dan juga Dila 24 jamnya apakah sudah dilakukan dengan produktif ini gimana nih? Apa saja nih kegiatan-kegiatan Dila dan Husnul selama 24 jam nih misalnya hari ini nih? Dila mungkin boleh? Kalau saya sih belum bisa lebih produktif karena saya sangat susah itu memanage waktu saya itu. Tapi Dila lagi berusaha. Iya, lagi berusaha. Tapi saya yakin insya Allah kedepannya itu bahwa saya bisa memanage waktu saya bisa lebih produktif lagi dibanding sekarang.
Oke, jadi kalau untuk Dila sendiri tantangan yang diberikan pada dirinya harus bisa lebih memanage Iya. waktu lagi ya. Iya. Karena untuk memanage waktu Dila masih agak kewalahan nih ceritanya kan. Iya. Nah, kalau untuk Husnul sendiri gimana? Baik, kalau saya sendiri juga belum bisa terlalu produktif ya, karena di sini juga sama halnya kendalanya bahwa di dalam manajemen waktu. Sama tadi bahwasanya antara mengerjakan tugas kuliah, ditambah lagi organisasi di luar, Betul. di mana organisasi itu juga biasa full sampai malam, sehingga biasa saja tugas kuliah lambat untuk dikerjakan. Namun tidak berfokus pada itu, waktu-waktu seperti di waktu subuh tetap juga digunakan untuk mengerjakan tugas sehingga tidak tertinggal. Oke, sama halnya dengan Dila ini, Husnul juga ternyata tantangannya masih di manage waktu nih, karena seperti yang kita ketahui bahwa manajemen waktu itu merupakan bagian dari produktif kan tentunya. Nah, oke, seperti yang Husnul tadi katakan bahwa Husnul biasa kewalahan nih kalau misal ada deadline tugas mungkin, tapi ternyata Husnul masih rapat nih sampai tengah malam mungkin. Nah, itu gimana cara bagi waktunya agar mungkin kita tetap bisa seimbangkan nih antara tugas tetap terkumpul pada waktunya sesuai deadline, tapi kita juga tetap ikut rapat nih. Gimana tuh caranya Husnul bisa menghandle itu semua? Ya, di sini kalau saya sendiri kan melihat juga jadwal-jadwal organisasi, apabila nanti kita mendapatkan tugas kuliah, maka kita bisa langsung mengerjakannya jika ada waktu, sehingga apabila bertepatan dengan organisasi, tugas kita selesai, organisasi pun jalan. Oke, nah mungkin juga sama dengan Husnul nih, kalau Dila gimana menurutnya? Bicara manajemen waktu, kan sekarang tantangannya Dila juga sama nih dengan Husnul, yang masih susah nih manage waktunya gimana. Nah, kalau untuk Dila sendiri mungkin gimana caranya biar waktunya tuh apa ya, seimbang antara akademik dan juga organisasi seperti yang dialami tadi oleh Husnul, yang dimana dia harus kerjain tugas juga, tapi harus ikut rapat juga nih. Mungkin juga Dila pernah alami itu tuh gimana? Kalau saya sendiri itu intinya buat jadwal ya, bahwa semisal hari ini ada tugas ya kita tulis tugas apa begitu. Jadi semisal ketika ada tugas dan rapat ya, maksudnya itu secara bersamaan waktunya begitu. bersamaan. Intinya itu kita harus lebih mementingkan kuliah kita. Kan pasti setiap organisasi itu pasti ada jalannya. Dia memberikan kita semacam apa ya, semacam pengarahan bilang begini kan, semacam kalau kita terlambat dalam mengikuti rapat itu kan pasti dia mengirimkan kita membahas ini jadi kamu harus pelajari begitu. Dan tentunya juga pasti teman-teman di organisasi kita tentunya pasti maklum juga kan, karena tidak mungkin setiap organisasi pasti tidak mungkin ada istilah organisasi dipentingkan dibanding akademik. Pasti mereka juga akan tahu hal itu karena mereka mengalami juga. Oke, jadi sama juga ya, harus bisa memanage waktu lagi dengan baik, seperti yang Dila tadi katakan bahwa kalau dari Dila sendiri, Dila buat schedule nih ya. Nah, ini hari ini ada apa aja nih? Ada kuliah ini, kerjain tugas ini, dan juga ada pertemuan ini gitu. Jadi Dila bisa pilih mungkin ya, bisa prioritaskan yang mana nih yang dikerjain lebih dahulu. Nah, itu juga mungkin merupakan salah satu tips dari Dila juga ya, untuk gimana caranya bisa ngatur waktu dengan baik ya. Seperti yang dikatakan juga oleh Husnul, bahwa Husnul juga buat jadwal nih, schedule ya. Oke. Nah, mungkin saya mau kasih sedikit pertanyaan jebakan nih untuk Husnul dan juga Dila. Kalau boleh tahu, ini jujur ya jawabnya, organisasi atau akademik? Ayo, Dila dulu, Husnul dulu, ayo. Kalau saya akademik. Akademik ya, kalau Dila? Kalau saya setengah akademik, setengah organisasi. Oke, jadi seimbang ya. Seimbang. Oke, memang seimbang, tapi lebih besar akademik lah. Akademik, oke. Jadi memang untuk kalau masalah prioritas tentu ya akademik juga ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa tujuan awal kita datang jauh-jauh dari Luwu, dari Sinjai tentunya untuk kita menimba ilmu. Dan yang menjadi plus juga, kita menjadi bagian dari organisasi-organisasi yang kita ikuti. Luar biasa. Oke, sebelum kita menutup program kita pada sore hari ini, luar biasa Tribuners, kita sudah ngobrol banyak tentang produktif, dan juga mungkin teman-teman sudah bisa tangkap tips and trick dari Husnul dan juga Dila. Nah, kalau untuk ini pertanyaan terakhir ya, kalau untuk kedepannya nih ada target apa mungkin dari Husnul dan juga Dila? Apakah mungkin
Husnul setelah lulus S1 mau lanjut S2 di ini atau mungkin mau kerja di sini. Nah, ada planning apa tuh kalau untuk itu? Mungkin Dila terlebih dahulu. Kalau saya sih insya Allah setelah lulus itu kerja sambil kuliah lah. Wah. Selagi cari-cari juga beasiswa begitu, supaya kita bisa meringankan beban orang tua kita. Karena kan kita tahu kan kalau semisal kita lebih mempunyai gelar yang tinggi, pasti juga kita lebih dihargai lagi. Nah, kalau untuk Husnul sendiri gimana nih? Apa rencana ke depannya? Baik, kalau saya sendiri insya Allah rencana saya ingin melanjutkan S2. Di mana nih? Mungkin Husnul punya gambaran kampus impian untuk S2-nya nanti di mana? Kalau belum ya saat ini, karena ya tahu karena masih semester 2 atau jadi untuk saat ini fokus saja dulu untuk kejar kuliah tentunya, belajar dengan baik dan juga mencapai semua apa yang belum dicapai nih untuk di strata 1 ini dengan baik. Oke, terima kasih Dila dan juga Husnul sudah hadir di Studio Tribun Timur, sudah ngobrol banyak tentang gimana caranya bisa jadi mahasiswa yang produktivitas, dan semoga Tribuners juga bisa mengambil hikmah, bisa menangkap, bisa mengaplikasikan dengan baik dengan tips dan trik yang disampaikan tadi oleh Husnul dan juga Dila. Nah, untuk itu mungkin Dila dan Husnul mau sampaikan apa nih untuk teman-teman yang nonton nih sore hari ini? Silahkan, boleh sedikit closing statement, harapan atau apa gimana? Husnul dulu, ayo. Jadi harapan saya untuk teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di luar sana, harapan saya itu usahakan agar diri kita itu bisa menjadi lebih produktif lagi, agar lebih bermanfaat ke depannya bagi masyarakat, agama, dan juga negara kita sendiri. Luar biasa. Kalau untuk Dila sendiri, ayo, apa yang ingin disampaikan? Harapan saya untuk teman-teman ke depannya yaitu mungkin jadilah pelopor untuk generasi masa depan, generasi kedepannya, seperti ciptakan agen perubahan atau agen of change kedepannya. Karena kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Kan kita itu tidak boleh selalu mengharap orang lain, karena kita tahu bahwa kita itu bisa dari orang lain. Oke, terima kasih banyak. Boleh kita tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa, Tribuners, Husnul dan juga Dila sudah mau sharing ya. Thank you ya udah mau sharing sama teman-teman Tribuners juga. Nah, sebelum kita tutup program kita nih, mungkin mau sapa-sapa dulu teman-teman kelasnya yang nonton. Ayo, silakan boleh. Mau sebut nama juga nggak apa-apa, temennya boleh, silakan. Udah enggak nih? Tidak. Oke, thank you juga untuk Tribuners yang udah menyaksikan kita dari awal program hingga akhir acara. Untuk itu mungkin saya Gunawan, mewakili kru yang bertugas, terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.